siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Sabtu 13 November 2021, tertulis dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 12. Demikianlah dikatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada siapakah kita menaruh kepercayaan? Tentu kepada orang yang dekat dengan kita, kepada orang yang perhatian kepada kita, kepada orang yang baik kepada kita, orang yang selalu bersama-sama dengan kita. Benar ya? Tidak mungkin kita menaruh kepercayaan kepada orang yang baru kita temui, baru kita kenal, apalagi yang bertemu di pinggir jalan. Itu sangat tidak mungkin. Mengapa kita menaruh kepercayaan kita kepada orang yang dekat, orang yang baik kepada kita? Karena kita merasa hati kita tenang berada dekat dengan mereka, kita merasakan kenyamanan karena mereka mengerti dan tahu siapa dan bagaimana kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan Paulus kepada Yesus, kepada Tuhan, melebihi dari pengenalan kita kepada seseorang. Ketika orang lain melakukan hal yang buruk kepada kita, ketika orang lain merencanakan sesuatu hal yang buruk, tentu kita akan selalu menaruh curiga kepadanya. Kita akan merasa was-was ketika bertemu kembali dengan orang tersebut. Dan ketika kita diperlakukan tidak adil atau diperlakukan tidak sopan kepada orang yang kita anggap kita percaya, yang dekat dengan kita, pastilah kita kecewa. Atau orang yang dekat dengan kita berkhianat, tidak setia akan kesepakatan yang sudah kita perbuat bersama, maka kita akan kecewa. Kita tidak akan mau lagi berteman dengan mereka dan bahkan tidak akan pernah percaya lagi kepada mereka. Tetapi pengenalan Paulus kepada Yesus Kristus sangat berbeda dan sangat jauh dari itu. Dan tentu melalui firman ini kita pun diajak oleh Paulus untuk mengenal Tuhan Yesus, mengenal Tuhan secara pribadi sebagaimana Paulus mengenal Tuhan Yesus. Kita tahu ketika Paulus ditangkap oleh Tuhan Yesus, memutuskan di dalam hidupnya dia mau menjadi pengikut Kristus yang setia, bertahan di dalam berbagai-bagai penderitaan untuk memberitakan firman Tuhan. Sekalipun dia tahu Yesus itu ada dan dekat bersama-sama dengan dia dan selalu ada menemani dia, dia tidak luput dari persoalan. Dia disiksa, dia dikucilkan, dia diasingkan, bahkan dia pernah sampai di penjara. Tetapi di dalam pengenalannya kepada Yesus, dia tidak pernah kecewa. Dia terus berjalan, dia terus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Di dalam kesaksian imannya, Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats kita pada hari ini adalah surat yang dikirimkan oleh Paulus kepada Timotius, anak kesayangannya, anak rohani, murid kesayangannya. Supaya apa? Supaya Timotius meneladani apa yang dialami, apa yang dilakukan oleh Paulus. Sekalipun Timotius harus berhadapan dengan pengajar-pengajar sesat, berhadapan dengan hal-hal yang tidak dia perkirakan, yang tidak dia pikirkan sebelumnya, tetapi dia harus yakin dan percaya kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkannya. Sebagaimana keyakinan Paulus di dalam penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah satu keuntungan. Ini adalah satu kesaksian yang luar biasa yang disampaikan oleh Paulus. Itu boleh kita baca di dalam Filipi 1 ayat 21. Sungguh luar biasa betapa percayanya Paulus kepada Tuhan. Apapun penderitaan yang dia hadapi, berat seperti apapun perjalanan pelayanannya, dia tidak pernah berhenti.
Tapi di dalam iman dia percaya kepada Tuhan. Dan pada hari ini dia menuliskan surat kepada Timotius. Dan tentu ini pun menjadi pesan bagi kita semua pengikut Kristus. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Sekalipun dia sakit, dia dipermalukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang yang membenci dia karena dia berbalik dari agamanya yang dulu datang kepada Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tapi aku tidak malu. Siapakah di antara kita yang malu menjadi pengikut Kristus? Bertobatlah. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Tuhan tidak pernah salah memilih. Tuhan tidak pernah salah memberi. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan, yang dipilih Tuhan untuk dimenangkan. Oleh karena itu, kita tidak boleh malu menyatakan kalau kita adalah pengikut Kristus. Pertanda kita tidak malu sebagai pengikut Kristus, tentu kita hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Tuhan, berkata, berbuat, bertindak setiap hari dimanapun dan kapanpun kepada siapapun. Di dalam kehidupan kita lah terlihat kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena saudara dan saya pasti akan melewati kesulitan. Saudara dan saya pasti menghadapi pergumulan yang berat. Tetapi kita percaya Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan akan memeliharakan kehidupan kita. Memelihara apa yang diberikan kepada kita. Dan tidak sampai hari ini saja. Esok dan sampai Maranatha tiba. Inilah keyakinan Paulus yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap setia, tetap percaya, menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, percayalah, ketika kita dekat dan percaya kepada Tuhan, kita selalu mendapatkan jalan keluar. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia kepadanya. Dan orang-orang yang setia dan percaya kepada Tuhan akan melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Setialah sampai mati, karena Tuhan tetap setia, menjadi teman, menjadi sahabat, dan penyelamat kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan kami untuk tetap percaya di dalam Tuhan ketika kami menjalani kehidupan. Kami tahu Tuhan, hidup kami tidak selalu berjalan dengan mulus, tetapi kami percaya di dalam penyertaan-Mu kami akan boleh melewati hari-hari kami dengan penuh sukacita. Kuatkan dan mampukan kami untuk menjadi pemenang ketika hari Tuhan datang. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.